Hari Selasa pada tanggal 26 Mei 2020. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara ya, ini sudah bulan Mei dan minggu depan udah bulan Juni. Minggu depan bulan Juni udah setengah tahun kita melewati tahun 2020 yang menarik dan penuh dengan kejadian-kejadian keajaiban dahsyat dari Tuhan. Termasuk di tengah situasi seperti ini. Puji Tuhan. Kita mau berdoa agar Tuhan sendiri yang dalam kuasa Roh Kudus menerangi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur karena Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih kami dapat berjumpa kembali pada sore hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, lembutkanlah hati kami, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dan biarlah puji-pujian kami Engkau terima Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Mari Tuhan berfirmanlah, kami siap menerima di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar bersama dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kedua, dari pasal yang kedua, jadi 2 Tesalonika 2 ayat 13 hingga ayat 17. Sekali lagi 2 Tesalonika 2 ayat 13 hingga ayat ke-17. Tema yang akan kita pelajari pada sore hari ini adalah bagaimana sikap kita sebagai orang yang diselamatkan. Sekali lagi 2 Tesalonika 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Kita mau belajar dengan tema bagaimana sikap kita sebagai orang yang diselamatkan. Mari kita baca di ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menarik, masih ingat sekitar 3 minggu lalu kita belajar tentang akhir zaman dan kita belajar tentang si pendurhaka Lucifer. Perikop ini tepat ditulis oleh Paulus setelah Paulus berbicara tentang nubuatan bagaimana nanti Lucifer akan datang. Ya. Tetapi di tengah masa-masa yang mengerikan itu nanti, di masa kesusahan, ya, dan tanda-tanda yang akan membarengi itu di saat dia dinyatakan, Paulus berkata, akan tetapi, Bapak Ibu Saudari, ayat 13, kami selalu mengucap syukur. Kenapa? 1, karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Allah. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudari, Paulus kalau memakai kata saudara-saudara atau adelphoi, itu biasanya bicara tentang orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ya, orang yang dikasihi Allah. Kenapa? Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh. Bapak Ibu Saudari ya, konsisten ya. Kita sudah pelajari bersama selama lebih dari 2 bulan ini bahwa kita ketika percaya kepada Yesus, menerima pengampunan dosanya, kita diapakan? Dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya, dimateraikan oleh Roh Kudus ya. Jadi Paulus, 1, saudara, alasan kenapa walaupun ada bencana yang akan datang, yang mengerikan di masa kesusahan itu, tapi Paulus ayat 13 mengucap syukur. Kenapa? Karena saudara-saudara yang dikasihi Yesus, dikasihi Allah, itu Paulus tetap berkata, aku bersyukur karena sejak semula Allah telah memilih kamu di dalam roh. Ya. Kenapa? Yang mengkuduskan. Bapak Ibu Saudari, kalau jadi orang Kristen ya, orang lahir baru ya, bukan orang Kristen KTP, bukan orang Kristen yang nggak ada buahnya, yang sifatnya sama saja, nggak ada perubahan sama sekali dengan dunia ini. Kalau kita benar-benar diselamatkan oleh kasih karunia, maka nggak ada yang namanya pertobatan yang sempurna.
Memang kita bertobat sekali waktu percaya Yesus, kemudian kita apa? Dikuduskan, ya, dikuduskan di dalam roh. Jadi Paulus sekali lagi bersukacita, bersyukur. Kenapa? Satu, dikasih Allah, orang-orang percaya. Kedua, dipilih di dalam roh untuk apa? Tiga, dikuduskan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari, Paulus bersyukur karena saudara-saudara, yaitu umat Allah yang percaya Yesus, dikasih Allah, kemudian apa? Dipilih Allah di dalam roh untuk dikuduskan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau orang sudah percaya kepada Yesus, gak bisa seenaknya, wah, aku udah percaya. Justru orang-orang yang berkata, aku udah percaya, aku udah baik, semua udah oke, aku udah sempurna, mungkin itu bukan umat Allah. Itu mungkin cuma Kristen-Kristen KTP aja, Kristen-Kristen karena keturunan. Paulus menegaskan di sini sekali lagi bahwa orang percaya itu dikasih Allah, kemudian dipilih Allah di dalam roh untuk diselamatkan dan dikuduskan. Jadi tiap hari itu diproses oleh Allah. Yang keras hatinya dilembutkan, yang sukanya marah-marah meledak-ledak itu kemudian dilembutkan, yang sukanya matanya melihat perempuan asing gitu mulai dilatih Tuhan. Mungkin jatuh, kemudian matanya mulai bisa mengendalikan. Yang ingin kekuasaan, tidak bisa tidak bisa mendengar penolakan, ya. Banyak orang Kristen yang seperti ini. Mendengar penolakan sedikit aja seperti kayak dirampok rumahnya. Itu mulai belajar pelan-pelan, mulai belajar mohon bersimpuh di kakinya, minta ampun kepada Yesus, mau minta ampun kepada orang. Bahkan Bapak Ibu Saudari, minta maaf walaupun benar. Kalau kita nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu, tidak mau bertumbuh, ya kita menolak proses pengkudusan. Tapi orang-orang yang percaya itu pasti dikuduskan, karena Filipi pasal 1 juga berkata, dia yang mulai pekerjaan baik dari dirimu, dia setia akan menyelesaikannya. Pasti orang yang percaya kepada Yesus itu dikuduskan, bertumbuh. Tidak ada yang stuck sempurna seperti itu, ya. Dan dalam kebenaran, jadi roh yang menguduskan kamu, sekali lagi ya, saya baca, yang dikasih Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan di dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudari, saya nggak pernah berhenti cerewet, dan saya selalu ngomong bahkan sama keluarga saya sendiri, istri saya sendiri. Berdoa harus, memuji Tuhan, keren penyembahnya harus. Tapi kalau nggak pernah merenungkan firman Tuhan, omong kosong, merenungkan dan melakukan dan ditegur oleh firman Tuhan dan bersekutu saling menegur. Omong kosong. Bisa nyanyi suaranya bagus tapi nggak rindu firman Tuhan. Omong kosong. Nggak bisa. Gimana Roh Kudus bisa bekerja? Lihat firman Tuhan berkata, di dalam roh yang mengkuduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Firman Tuhan itu ya nggak cuma harus dibaca, tapi harus dicintai. Kalau kita mencintai orang, nggak ada keterpaksaan kan Bapak Ibu Saudari. Sama firman Tuhan nggak perlu disuruh-suruh. Membaca, merenungkan, dan berubah. Begitu. Oleh kebenaran firman Tuhan. Ayat 14, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh apa? Injil. Yang kami beritakan sehingga kamu boleh mempermuliakan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudari, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Kita mendengarkan Injil yang diberitakan kepada kita, entah kapanpun itu, waktu kita remaja, waktu kita kecil, gitu ya, waktu kita mulai dewasa, ya, mulai bertobat dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang diberitakan, Injil diberitakan, dan kita sadar bahwa kita orang berdosa.
Jadi ketika kita semua menerima Injil itu, kamu boleh memperlihatkan kemuliaan Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan saya percaya juga bicara tentang besok, ya, di kekekalan di mana kita memuliakan kemuliaannya, kita dimuliakan dan memuliakan Yesus selamanya. Nah, terus kita harus ngapain Bapak Ibu Saudari selama kita masih hidup sekarang ini, ya? Ingat ayat 13 sekali lagi, kita dikasih Allah satu, kemudian kita dipilih, diselamatkan oleh Allah di dalam roh yang mengkuduskan, yang ketiga ya, di dalam apa? Kebenaran yang keempat yang kita percayai. Nah, lalu ya, kan kita, tapi prosesnya mulai dari mana? Ayat 14, Injil ya. Jadi seperti Injil dulu ya. Kita diberitain Injil kepada kita semua, kita mengalami semua ini. Nah, terus kita yang sudah dikuduskan, yang sudah percaya, harus melakukan apa? Ayat 15 kita baca. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ajaran-ajaran, kebenaran-kebenaran tadi, termasuk yang Paulus tulis oleh inspirasi Roh Kudus, termasuk bagaimana dia mengajarkan Taurat, mengajarkan Injil Yesus Kristus, kebenaran itu. Berpegang teguh Bapak Ibu Saudari, ya. Ayat 15. Jadi nggak ada orang Kristen, aku udah dipilih, diselamatkan, udah dikuduskan, ada Roh Kudus dalam hidupku, leha-leha. Sifatnya podo wae. Nggak berubah belas. Nggak bisa. Kita nggak sempurna Bapak Ibu Saudari ya. Kadang saya juga bisa marah. Kadang bisa frustrasi dalam pelayanan. Itu juga dengan Anda dalam kehidupan keluarga. Tapi di dalam Kristus kita harus terus dikuduskan dan berdiri teguh dan berpeganglah pada ajaran yang kami terima. Kenapa harus berdiri teguh? Karena banyak gangguan, godaan, banyak hal-hal di dunia ini dan kedagingan kita yang akan mengguncang iman kita. Ya toh disuruh berdiri teguh, mergo ngopo? Ya karena akan banyak badai. Kalau nggak ada badai, nggak disuruh berdiri teguh. Kenapa? Leha-leha aja. Paulus berkata, kujengono ajaran itu dengan teguh. Karena jangan kaget, ikut Yesus, guncangan-guncangan, termasuk apa? Ya, seperti yang kita alami sekarang ini. Akan datang. Ya. Nah, tapi nggak usah khawatir, kayak ayat 16 berkata, dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya, di dalam kasih karunia-Nya, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudari, ada apa? Menganugerahkan. Jadi sekali lagi, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita di dalam kasih karunia-Nya mengasihi kita, telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan pengharapan baik, menganugerahkan penghiburan abadi, pengharapan baik kepada kita, kiranya apa? Menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Nah, ada dua hal Bapak Ibu Saudari, perkataan dan pekerjaan yang baik. Gak bisa lambene lamis, ya, mulutnya keren banget, bisa ngomong bagus, bisa khotbah bagus, bisa muji Tuhan, tapi pekerjaannya busuk, sikapnya busuk, sama aja. Atau kedua-duanya harus perkataannya baik dan juga pekerjaan. Harus ada dua-duanya. Sekali lagi ayat 16, ia Tuhan kita, Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita tadi ya, menyelamatkan kita toh. Jadi sudah. Dan yang telah lagi apa? Menganugerahkan penghiburan abadi. Iya abadi toh. Hidup ditolong Tuhan, walaupun banyak tekanan, banyak penderitaan ya, tapi abadi. Kenapa? Besok bersama Tuhan penghiburan abadi. Itu telah dianugerahkan. Artinya apa? Dijamin keselamatannya. Dijamin penghiburan abadinya di dalam Yesus Kristus saja. Dan pengharapan baik kepada kita. Penuh pengharapan kapan? Kita selama ini
Jadi Tuhan itu seperti itu. Apa? Akan menghibur. Jadi gini, akan saya jelaskan 16 dan 17 ini. Jadi Tuhan, Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan penghiburan yang abadi, ya toh? Dan telah tadi ya mengasihi kita, sudah nyelamatin kita, dijamin keselamatannya. Besok nanti setelah kita mati, itu Allah yang telah tadi itu bagi kita sekarang di ayat 17 apa? Menghibur, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataannya. Kurang apa Bapak Ibu Saudara? Janjinya kekal dan dalam kehidupan ini dia pun setia. Jadi apa yang kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan? Kita harus berpegang teguh pada pengajaran. Ya. Dan kita harus berdiri teguh. Badai godaan, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena ayat 13, kita sudah dikasih Allah, sudah diselamatkan, ya toh? Dan dari mulanya telah dipilih untuk diselamatkan di dalam roh, ya toh? Yang dikuduskan, mengkuduskan kita. Dan dalam kebenaran firman Tuhan yang telah dipercayai. Jadi udah ada jaminannya. Semua sudah. Nah, orang yang sudah dapat jaminan itu nggak leha-leha apa Bapak Saudari, hidup dikuduskan terus menerus dari awal percaya sampai nanti mati, dikuduskan terus. Sehingga bisa apa? Beroleh kemuliaan ya di ayat 14. Di ayat 15, berdirilah teguh. Ya, yang kita masih hidup ini. Dan jaminannya apa? Iya, Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang dalam kasih karunia-Nya telah menyelamatkan kita ya. Ini telah itu apa? Ngomongin ayat 13, diselamatkan. Telah, wis rampung. Dan telah menganugerahkan penghiburan abadi. Besok itu di kekekalan. Dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan. Bapak Ibu Saudari, kita dapat janji itu. Menguatkan hati kita dan dihibur. Kenapa ya? Kita perlu penghiburan, perlu dikuatkan kadang-kadang kita lemah. Jadi proses pengkudusan itu terjadi seperti ayat 17. Penghiburan dan dikuatkan hati kita. Bapak Ibu Saudari, saya ingin Anda dan saya selama minggu-minggu ini lihat dan minggu kemarin, sudahkah Anda merasa lemah dihibur? Dikuatkan, Anda kecewa sedih dihibur? Dan sudahkah Anda mulut perbuatan jadi baik? Yang mulutnya comberan mulai mengontrol, yang mungkin pikirannya kotor mulai bisa melawan, yang serakah mulai bisa mengendalikan, yang punya niat jahat bisa mengampuni. Perlututlah minta kepada Yesus supaya terima janji ini, penghiburan dan kekuatan di dalam Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yang dikasihkan belanja itu, Mas. Kalau kita sih kan biasanya